salam rayu, salam pedodel. Dalam kesempatan malam hari ini, kita dikasih kesempatan untuk bisa ngumpul bareng, ngopi bareng. Dan saya Wisnu, ditemani dengan Gus Grandong dan Gus Ferry. Di malam ini, kita akan berusaha untuk membahas lebih lanjut lagi lanjutan dari soal garwo yang kemarin kita sudah bahas soal ngopeni, dan malam hari ini kami akan membahas soal ngomai. Dalam hal bentuk ngomai, kalau ngomai itu bisa dikatakan untuk memberikan tempat tinggal, bisa rumah, kos, kontrak, dan lain-lain. Dan bagi para pemirsa yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalaupun ingin ada yang ditanyakan, silakan bisa komen di kolom komentar. Kita lanjut untuk pembahasannya tentang ngomai. Kembali peranan garwo yang sebagai suami itu, kita juga harus bisa untuk ngomai. Ngomai bukan berarti kita harus punya itu sebagai hak milik untuk beli rumah, enggak. Yang dikatakan ngomai harus punya tempat tinggal. Statusnya entah itu kos, entah itu kontrak, atau rumah siapapun. Yang penting kita dalam berumah tangga ini untuk menjadi garwo sebagai tanggung jawab untuk tempat tinggal adalah kitanya sebagai suami. Pun statusnya tadi yang penting ada tempat tinggal. Kenapa? Karena gini wow, dalam setiap kita berumah tangga itu memang kita harus punya tempat tinggal. Kita anggap sesuai peribahasa, rumahku adalah istana. Apapun bentuknya, entah itu berupa kos, entah itu berupa kontrakan, ataupun rumah orang lain, rumah keluarga, maupun rumah sendiri. Memang kalau kita usahakan, memang kalau bisa kita memang harus punya rumah sendiri. Tetapi ini bukan alasan kalau seandainya kita nggak bisa memberikan rumah sendiri, ini kita disebut gagal. Enggak, karena mungkin butuh proses untuk memiliki rumah sendiri. Tergantung dari kemampuan ekonomi masing-masing untuk memenuhi masalah ngomai. Karena di sini yang kita bahas untuk ngomai ini bukan berarti kita harus punya dan beli, bukan. Hanya untuk tempat tinggal. Gimana rasa kasih sayang kita bertemu istri itu adanya harus ada tempat tinggal untuk bercengkrama, untuk komunikasi. Sejelek apapun, sebaik apapun, yang penting kita punya tempat tinggal. Gue ayonan, elek-elek, sementing gue ayonan, udan gak udanan, panas gak kepanasan. Kalau yang dari awal ngopeni atau ngayani itu bentuk dari secara lahir yang kita bahas pertama maupun batin. Kalau lahir minimal dari makan, pangan, seperti kemarin yang kita bahas seperti itu. Terus yang kedua adalah ngopeninya atau ngayaninya secara batinnya, secara rohaninya. Untuk momen ini mungkin panjenengan sangat nambahi seperti apa harusnya yang kita lakukan. Untuk apa sepertinya, oh pengalaman kulo karena nggak mampu saya harus ngekos dan sebagainya, nanti kita bahas monggo saran-saran karena punya alasan masing-masing. Sebenarnya sih yang utama memang ekonomi, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin banyak yang perlu menjadi argumentasi atau alasan kenapa untuk saat ini saya harus tidak punya rumah sendiri. Yang monggo awang dengan hal ngomongin itu kita masih ikut orang tua ataupun mertua, tapi tetap ya guys, kan bukan milik
sendiri ataupun bukan hasil ngekos yang berbayar setiap bulan seperti itu. Dan kalaupun kita numpang, istilahnya kan numpang ini, numpang itu berarti secara nggak langsung kita harus bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab ya dalam hal pengeluaran soal yang ada di rumah itu tadi, soal kebutuhan bayar listrik, PDAM dan lain-lain seperti itu. Yang penting kan kita harus punya tempat tinggal, bukan dari statusnya. Jadi yang dikatakan orang Jawa kalau sebagai suami atau garwa bertanggung jawab ini memberikan tempat tinggal, tidak, bukan konteks untuk ini harus jadi hak milik kita yang harusnya kita beli, enggak. Monggo, mungkin dapat warisan dari orang tua atau mertua, ya monggo, yang penting ada tempat tinggal. Mungkin saya sebenarnya bisa, tapi karena saudara saya cuma satu, nah ini saya harus juga menjaganya, saya akhirnya tinggal di saudara saya. Mungkin ada saudaranya yang sakit atau apa, tinggal saudara kita cuma satu, mau nggak mau kita berbaktinya juga sebagai saudara, harus itu. Tapi yang penting kan ada payonan, tempat tinggal. Kembali lagi seperti awal, yang penting ada komunikasi dengan pasangan kita, garwa istri ini tadi, seperti apa kita bisa memberikan tempat tinggal. Yang penting bisa tinggal bareng ya, bareng, iya. Bukan istilahnya sendiri-sendiri kan banyak ini, sudah menikah cuman karena faktor tempat kerja atau tugas seperti itu, ada yang jauh dari rumahnya akhirnya ngekos di daerah lain kan gitu. Jadi kalau seperti itu sebenarnya lebih penting kalau memang yang adanya kesadaran, sebenarnya kalau jauh itu sebisa mungkin untuk bisa kumpul lagi berarti. Tapi kan harus ada win-win solusinya, kembali komunikasi yang baik dengan istri tadi. Ya bagaimanapun memang lebih ringan masalah apabila kita itu memang tetap bersama tinggal bareng, karena permasalahan nantinya lebih ringan. Beda kalau kita memang jauh. Kalau memang mau masih komunikasi terus, mungkin tetap bisa. Tetapi kalau memang serumah itu lebih baik. Secara psikologi mereka menang dengan yang kumpul dengan setiap hari dengan istrinya daripada yang jauh, lebih tenang. Yes, mengawasinya lah lebih lilah maksudnya daripada kalau jauh dari rumah lah maksudnya. Kalau mungkin di desa lah gitu kan, mungkin seperti saya kan kiranya perantauan. Iya, harus dengan kan nonton. Karena di sini tuh kenapa harus kos atau kontrak? Karena memang sudah punya rumah di desa. Karena di sini mata pencariannya di sini. Ya dari awal seperti itu. Saya merantau ke Surabaya, mungkin dari desa ke Surabaya. Nah, di sini mungkin saya mungkin numpang lah istilahnya ngekos. Dan sudah saya perhitungkan mungkin komunikasi dengan istri saya, nah, itu dari segi apa sudah di ini semua diperinci lah. Ini sih penting itu wow, tentang tanggung jawab kita untuk ngomai ya. Gue mau ngekos, mau kontrak dan sebagainya, yang penting ini atas tanggung jawabnya garwo laki, garwo suami untuk memberikan ngomai. Dan meskipun juga kan dia juga menyadari mungkin penghasilan saya tidak seperti banyak lah, bilang ya memang kalau mungkin dari dulu ada keniatan di Surabaya, mungkin dari dulu ada niat mungkin bisa, tapi mungkin dari dulunya mungkin di kampung, di sini sementara kan mungkin. Nah itu kan kalau mungkin ada niatan di dahulunya sini mungkin ya misalkan masih bisa. Sekarang ini kan sudah lanjut karena ekonomi mungkin mulai anak-anak besar kan mungkin agak sulit bagi saya, terpaksa saya ngekos aja sama istri kan bilang nah nggak bisa memberi belilah mesin rumah, keadaan saya kan di sini ya kan malah
masalah terpaksa atau tidaknya nek menurut kula nggih Gus ya. Iya. Karena itu bentuk tanggung jawab ya Tanggung sudah. jawab. Ya, Adanya itu ya sudah ya sudah. dengan kesepakatan bersama tanpa harus ada merasa paksaan atau apa. Nantinya akan, kalau saya sendiri, karena saya dulu juga pernah ngekos, kalau sudah ada rasa keterpaksaan, akhirnya apa? Nanti timbulnya nggak ada rasa nyaman tinggal di suatu tempat. Kembali seperti peribahasa yang awal kan, Nggih, harusnya tetap apapun itu adalah istananya kita. istananya Iya. kita. Kalau sudah Memang istana sudah, jangan ada keterpaksaan. Hanya ada tembung kan seperti ini. Mending kita tinggal di tempat di gubuk daripada tinggal di hotel mewah. Karena apa? Ya, meskipun gubuk itu istana buat kita. Dan banyak orang lain yang seperti ya menyarankan beli rumah, belum tentu bisa, karena saya mengukur kemampuan saya Iya, karena dengan ukuran kemampuan ekonomi saya akan menjadi kesadaran, Iya. bukan keterpaksaan. bukan maksudnya saya mengukur dari kemampuan saya segini, bisanya cuma ngekos, tapi mungkin dari situ ngekos pun juga kalau diperhitungkan kan mungkin lah hanya ngekos itu tiap bulan bayar eman gitu. Dari wong-wong lah mau tenet. Tapi bagi saya nyari nyaman memang bisanya gitu kan. Kalau ini soal ngomai gitu sih. Ya. Kalau ngomai itu kan sudah kewajiban suami untuk ngomai buat istrinya. Kan mana? Nah, misalkan dalam status tempat ini objeknya tempat ini kontrak ataupun ngekos. Kalau yang masih bayar itu istrinya, berarti suami belum bisa dikatakan ngomai. Yang dimaksud ngomai ini adalah peranan itu paling banyak tanggung jawabnya ini adalah tanggung jawab soal rumah kan. Tentang laki-lakinya ini seperti apa ngomainya. Entah itu statusnya apapun tadi. Jadi bukan karena status tempatnya, bukan, tapi tanggung jawab di tempatnya. Jawabnya seperti apa? Makanya kita bahas seperti ngomai ini, yaitu tadi apapun pengeluaran di situ kita yang paling banyak sebenarnya. Kalau istri mungkin karena kerja itu sekedar membantu. Di mindset kita bukan berarti kalau istri pun kerja juga ada tuntutan harus juga memenuhi pembayaran ini, enggak. Biasanya patungan enggak. Terus masalah apalagi keuangan gitu, kembali seperti apa? Bukan, kalau istri itu benar-benar uangnya istri sendiri. Jangan sampai kita mengatakan kalau kamu sudah punya pendapatan tolong bantu aku. Bukan langsung. Kesadaran dari istri-istri kita. Mau bantu syukur nggak bantu bukan masalah. Jadi jangan sampai berpikiran yang negatif lagi. Karena kembali kita bahas kalau ini memang benar-benar tugas pokok garwa suami. Baik itu tadi seperti ngayani atau ngopeni bentuk pangan ataupun nanti kita larinya ke sandang. Untuk minimal itu memberikan pakaian yang pantas, bukan mahal gitu, yang pantas seperti yang kita lakukan setiap hari itu. Pantas itu kan tergantung dari kondisi keadaan sebenarnya. Pantasnya seperti apa, bukan berarti pantas itu menurut yang lainnya, enggak. Pantas menurut lingkungan gitu. Mungkin pantasnya di sini belum tentu pantas di sana, karena beda-beda. Terus supaya kita tahu tugas pokok laki-laki di sini maunya kita bahas. Jadi tidak ada tuntutan atau rasa gelondol jikalau si istri memang tidak bisa membantu. Ini full mungkin tanggung jawabnya kita. Kalau toh memang istri kita mau membantu, itulah rezeki kita sebagai seorang garwa suami. Karena garwa istri tadi mau membantu kita. Terus intinya ngomai tadi, apapun nanti bentuk usahanya, baik materinya, finansialnya, untuk memenuhi masalah
ngomahi griya papan ini adalah tanggung jawab laki-laki. Kalau di presentasi mungkin 98% ini adalah tanggung jawab suami, karena suami ini intinya di situ. Oke, ngomahi sudah, kita lanjut ke masalah sandang. Nah, 3 pokok ini, sandang, pangan, papan ini memang tanggung jawab garwa suami. Konteksnya bukan masalah mahalnya sandang, pangan, papan, enggak, kembali lagi adalah bentuk tanggung jawabnya ini yang kita bahas, bukan masalah harga. Kalau masalah sandang ini kita ngomong masalah pakaian, yang ini wajib. Tugasnya seorang garwo laki-laki, garwo suami ini harus bisa nyandangi. Tembung pantes, mantesi. Boten perkawis legi ini, boten. Pantes lan mantes ini. Karena harga yang mahal belum tentu juga pantas diterapkan. Kembali lagi, wong Jawa ngendikan aji nirogo saka busana. Kembali kalau kita sudah memiliki garwo, kalau kita sudah bisa nyandangi, kita juga punya aji kembali. Coba kalau dibalik, seandainya kitanya sendiri yang berpakaian mahal dan bagus sebagainya, tapi seorang garwo istri kita tidak kita pantasin, berbalik, kita malah akan direndahkan karena tidak sesuai, tidak memenuhi tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab masalah sandang pangan papan ini 98% itu memang garwa suami, laki-laki. Itulah titik ada yang namanya derajatnya seorang garwa suami dari ketiga ini. Ya, di orang Jawa pun sampai ada hitungan ya. Kita kalau mau menikah hitung petonnya, waktu jumlah keduanya dijumlahkan sekian. Di bopo ini. Inti dari ketiganya adalah masalah tanggung jawabnya, bukan masalah di harganya. Kan melalui jenengan kan nonton seneng, pulang gini kumpulan itu bahas ini kan nonton sebagai otentik.